Pernah nggak sih ngerasa buntu pas lagi dihadapkan sama banyak banget pilihan? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Nah, di sini kita bakal bedah kenapa sih otak kita tuh kadang-kadang bisa macet di situasi kayak gitu. Pasti pernah kan? Scrolling Netflix 20 menit, ujung-ujungnya malah nggak nonton apa-apa. Nah, dilema ini nih, di mana kebanyakan pilihan malah bikin kita lumpuh dan nggak milih sama sekali, ini jadi titik awal yang pas banget buat ngebahas fenomena psikologis yang menarik ini. Ternyata ya, rasa frustrasi pas milih-milih itu bukan cuma bingung biasa loh. Ada namanya dalam dunia psikologi. Yuk kita cari tahu apa itu. Jadi, inilah yang disebut paralisis analisis. Intinya, ini adalah kondisi psikologis di mana kita kebanyakan mikir, sampai-sampai malah jadi nggak bisa mutusin apa-apa. Ini tuh pola yang udah dikenal banget. Bayangin aja, pas otak kita kebanjiran opsi, dia bisa aja langsung nge-freeze dan nggak bisa bertindak. Ini respons alami terhadap kelebihan informasi. Dan yang penting banget buat diingat, ini bukan karena Anda males atau pelin-pelan, sama sekali bukan. Ini murni soal kemacetan kognitif. Ini tentang gimana otak kita yang kapasitasnya terbatas merespon dunia modern yang, ya ampun, pilihannya banyak banget. Oke, sekarang kita masuk ke sisi ilmiahnya yuk. Dulu tuh bertahun-tahun lamanya para ekonom mikir kalau kita ini makhluk yang super rasional pas ngambil keputusan. Tapi ada satu pemikir brilian yang menentang keras gagasan itu. Namanya Herbert Simon, peraih Nobel. Inti dari omongannya tuh gini, udahlah kita berhenti pura-pura kalau manusia punya kekuatan super buat memproses semua informasi yang ada. Nggak realistis. Yang kita butuhin itu model yang lebih membumi, yang lebih sesuai dengan kenyataan. Nah, ini dia inti teorinya Simon yang disebut rasionalitas terbatas. Gagasannya simpel, rasionalitas kita itu ada batasnya. Dibatasi sama informasi yang kita punya, keterbatasan otak kita, dan tentu saja waktu yang terbatas. Jadi kita nggak nyari solusi yang sempurna, tapi solusi yang cukup oke dengan sumber daya yang ada. Ini nih yang ngejelasin kenapa kita nggak mungkin bisa menganalisis 50 jenis sereal di supermarket satu persatu dengan sempurna. Ya kan? Dari sini teorinya jadi makin menarik. Simon membagi kita jadi dua tipe pengambil keputusan. Pertama, ada yang namanya maximizer. Ini tipe perfeksionis. Mereka pokoknya harus cari pilihan yang paling-paling bagus. Mereka bakal habiskan banyak waktu dan tenaga buat riset. Nah, lawannya adalah satisfier. Tipe ini punya standar cukup baik aja. Begitu nemu pilihan pertama yang memenuhi kriteria, ya udah, mereka ambil dan move on. Ironisnya tahu gak? Penelitian nunjukin walaupun maximizer mungkin dapat hasil yang objektifnya sedikit lebih baik, mereka malah lebih sering nyesel dan kurang puas sama pilihannya. Oke, teorinya kedengaran masuk akal ya, tapi ada buktinya nggak di dunia nyata? Nah, ayo kita lihat salah satu eksperimen psikologi paling terkenal soal kelumpuhan akibat pilihan ini. Jadi, ceritanya di tahun 2000 ada peneliti namanya Iyengar dan Lepper. Mereka bikin stand buat chip-chip selai di supermarket. Tujuannya simpel, mau lihat gimana sih pilihan itu mempengaruhi perilaku kita, apakah lebih banyak pilihan itu selalu lebih baik? Dan hasilnya, wah ini benar-benar nunjukin masalahnya. Jadi ada dua skenario kan, satu stand dengan 24 jenis selai dan satu lagi cuma 6 jenis. Waktu ada 24 selai memang sih lebih banyak yang mampir, lebih banyak yang lihat-lihat, standnya jadi pusat perhatian. Tapi pas tiba waktunya buat beli, stand yang cuma punya 6 jenis selai itu jauh lebih efektif. Coba lihat angkanya, cuma 3% yang beli saat ada 24 pilihan, bandingkan dengan 31% saat cuma ada 6 pilihan. Pembeli ternyata hampir 10 kali lipat lebih mungkin beli selai pas pilihannya cuma ada 6. Jadi, terlalu banyak pilihan itu secara harfiah membunuh penjualan. Kenapa? Karena bikin orang lumpuh dan nggak jadi mutusin. Oke, kita udah paham masalahnya, udah ngerti juga sains di baliknya. Sekarang, bagian terpentingnya, gimana caranya kita keluar dari jebakan ini dalam hidup sehari-hari? Ini dia 5 langkah praktis buat ngatasin paralisis keputusan. 1. Batasi pilihan Anda. Sadar jangan lihat semua opsi yang ada. 2. Pasang timer. Kasih diri Anda deadline buat mutusin. 3. Kalau keputusannya gede, pecah jadi bagian-bagian kecil biar lebih gampang. 4. Tuangkan pikiran Anda. Tulis aja pro dan kontranya di kertas. Dan yang kelima, ini yang paling penting, belajar menerima konsep cukup baik. Nggak semua harus sempurna.
Dan tahu nggak, perusahaan-perusahaan raksasa itu paham banget soal psikologi ini. Mereka jelas nggak mau Anda jadi lumpuh pas pakai produk mereka. Coba lihat Google dengan fitur autocomplete dan orang juga bertanya. Atau Netflix dengan daftar top 10 dan rekomendasinya. Amazon juga sama, pakai mesin rekomendasi dan alat perbandingan. Intinya mereka semua secara aktif ngebantuin kita biar nggak terjebak dalam lautan pilihan. Sebagai penutup, yuk kita coba lihat dari sudut pandang yang sedikit beda tapi dalam banget. Gimana kalau masalah ini sebetulnya bukan soal produktivitas? Gimana kalau ini soal sesuatu yang lebih emosional? Ada kutipan bagus nih. Menunda-nunda itu bukan masalah manajemen waktu, itu masalah manajemen emosi. Nah, ini dia intinya. Seringkali pas kita menunda atau kebanyakan analisis, sebetulnya kita bukan lagi ngindarin tugasnya. Kita lagi ngindarin perasaan gak nyaman yang muncul bareng tugas itu. Perasaan-perasaan apa sih? Ya kayak cemas, bosen, frustrasi, takut gagal, atau ragu sama diri sendiri. Kita menunda-nunda itu buat dapat kelegaan sesaat dari emosi negatif ini, semacam mekanisme pertahanan diri. Tapi jangka panjangnya, penghindaran ini malah nambah stres dan rasa bersalah. Jadi kuncinya adalah belajar untuk tetap bertindak walaupun lagi ngerasain semua itu. Jadi saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Coba deh pikirin di area mana dalam hidup Anda di mana pilihan cukup baik itu sebetulnya adalah pilihan yang sempurna. Di mana Anda bisa melepaskan beban untuk selalu mencari yang terbaik dan mulai merangkul kekuatan dari keputusan yang cukup baik. Karena bisa jadi mengubah cara pandang ini adalah kunci buat dapetin lagi waktu, energi, dan yang paling penting ketenangan batin Anda.